Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Nasrullah dengan NIM akhir 141 dari kelompok kecil, yaitu kelompok stres. Film ini memberikan pembelajaran penting bagi orang tua agar tidak memaksakan standar keberhasilan yang sama pada setiap anak. Orang tua Ihsan awalnya lebih fokus pada prestasi akademik dan membandingkan Ihsan dengan kakaknya, sehingga tanpa sadar menekankan dan melukai perasaan anak. Dari kisah ini, orang tua diajak untuk lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, seperti menarik diri, takut, atau kehilangan semangat belajar. Orang tua seharusnya menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan emosional, bukan sekedar tuntunan. Film ini juga menegaskan bahwa peran orang tua bukan hanya sebagai pengawasan prestasi, tetapi sebagai pendamping perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan memahami keunikan dan kebutuhan anak, orang tua dapat membantu anak menemukan potensi terbaiknya tanpa kehilangan kebahagiaan masa anak-anak. Pembelajaran bagi sekolah dan guru dari kisah tersebut. Bagi sekolah dan guru, Tari Zeminpar menjadi refleksi bahwa sistem pendidikan harus inklusif dan ramah terhadap perbedaan kemampuan belajar siswa. Guru dituntut untuk tidak cepat memberi label bodoh atau nakal pada anak yang mengalami kesulitan belajar, melainkan melakukan observasi dan pendekatan yang lebih mendalam. Sekolah perlu menyediakan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk pelatihan guru, mengenal kesulitan belajar setiap diseleksia. Pembelajaran hendaknya bersifat fleksibel, kreatif, dan berpusat pada siswa, bukan hanya mengejar kurikulum. Guru juga perlu membangun hubungan emosional yang positif agar siswa merasa aman dan dihargai. Kisah ini mengajarkan bahwa satu guru yang peduli dapat mengubah masa depan seorang anak, sekaligus menunjukkan betapa besar tanggung jawab moral sebagai pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prabowo dengan NIM A5102400092. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan makna daripada film Tare Zamenpar. Film Tare Zamenpar mengajarkan bahwa setiap anak terlahir unik dengan potensi yang berbeda-beda, dan kegagalan akademik tidak selalu mencerminkan rendahnya kecerdasan anak. Ihsan sebagai pemeran bukan anak yang malas ataupun bodoh, melainkan anak dengan disleksia yang tidak dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Film ini menekankan pentingnya empati dalam pendidikan, karena tekanan, hukuman, dan perbandingan justru dapat mematikan kepercayaan diri pada anak. Makna mendalam lainnya adalah bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada proses perkembangan anak, bukan semata-mata hasil akademik. Guru dan orang dewasa memiliki peran besar dalam menentukan apakah anak akan tumbuh dengan rasa percaya diri ataupun justru kehilangan jati dirinya. Film ini juga mengingatkan bahwa kreativitas dan imajinasi adalah bagian penting dari kecerdasan anak yang sering diabaikan dalam sistem pendidikan formal. Strategi Pak Guru Amirhan dalam mengakomodasi kebutuhan belajar anak disleksia, khususnya pada Ihsan, Pak Amir menerapkan pendekatan pembelajaran yang humanis, individual, dan berbasis pemahaman terhadap kebutuhan khusus anak. Langkah awal yang ia lakukan adalah mengidentifikasi masalah belajar si Ihsan dengan cermat, bukan langsung memberi label negatif. Ia mempelajari karakteristik disleksia dan menyadari bahwa kesulitan Ihsan bukan pada kecerdasan, melainkan pada cara memproses simbol bahasa. Selanjutnya, ia menggunakan metode pembelajaran multisensor, seperti menulis huruf di pasir, menggunakan warna, gerak, dan bunyi untuk membantu pengenalan huruf dan kata. Pak Amir juga membangun hubungan emosional yang aman, memberi pujian, motivasi, dan rasa diterima agar kepercayaan diri Ihsan pulih. Selain itu, ia menyesuaikan target pembelajaran sesuai kemampuan Ihsan dan melibatkan orang tua serta pihak sekolah agar tercipta dukungan yang konsisten.
strategi ini menunjukkan pentingnya diferensiasi pembelajaran dalam kelas kepada anak yang mengidap disleksia. Berikut dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Ilyas. Sekian, terima kasih.